Selamat siang semuanya. Senang sekali kita hari ini bisa bercerita. Adapun cerita yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebagaimana teman-teman ketahui, isu teraktual pada hari ini adalah lahirnya Badan Pengelola Investasi yang diberi nama Danantara. Danantara itu disebut sebagai kependekan dari Daya Agata Nusantara. Daya adalah energi, Agata masa depan, Nusantara adalah Indonesia. Jadi ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia. Itu harapannya. Namun demikian, sebelum kita bahas Danantara ini, ada baiknya kita flashback ke belakang untuk mempelajari, untuk mengingat kembali bagaimana sih sejarah BUMN Indonesia. Nah, kalau kita klasifikasi secara periodisasi, BUMN Indonesia itu kita dapat golongan pertama sebelum tahun 1960, ya. Karena pada tahun 1960 itu lahir PRP yang kemudian menjadi Undang-Undang 1960 tentang perusahaan negara. Nah, sebelum munculnya undang-undang yang mengatur bahwa semua BUMN itu diberi nama perusahaan negara, pada masa-masa pra-kemerdekaan, ya, pasca kemerdekaan itu, pasca kemerdekaan, ya, itu ada regulasi yang mengatur tentang BUMN yang merupakan peninggalan zaman Belanda. Yang pertama, BUMN yang tergolong ke dalam IBW. Ya. Nah, ini lebih cenderung dekat dengan perusahaan jawatan. Ya. Jadi menurut IBW, BUMN atau perusahaan negara yang seperti ini adalah perusahaan negara yang keuangan negaranya itu relatif otonom, ya. Jadi keuangan BUMN itu otonom dia, ya, tetapi tetap menjadi bagian dari keuangan negara. Kemudian ada perusahaan negara yang tunduk dengan ICW, ya. Ada IBW, ada ICW. Itu kedua peraturan yang merupakan peninggalan zaman Belanda. Nah, kalau ICW ini, ya, identik dia seperti agen-agen perusahaan negara yang tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Nah, jadi ada dua regulasi peninggalan Belanda yang mengatur tentang perusahaan negara, IBW dan ICW. Ya, ICW itu adalah lebih bersifat birokrasi, dia tidak otonom, sedangkan IBW lebih otonom. Jadi mungkin bisa pahami lebih detail, ya. Kemudian ada perusahaan negara yang tunduk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebagaimana kita ketahui, Kitab Undang-Undang Dagang itu adalah peninggalan dari Belanda juga yang kita sebut sebagai Wetboek van Koophandel. Bentuknya adalah Naamloos-Vennootschap atau PT atau perseroan terbatas yang kita kenal sampai saat sekarang ini. Kemudian ada perusahaan-perusahaan negara ini yang menarik nih, yang merupakan hasil nasionalisasi kebijakan pemerintah Indonesia, terutama perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi perusahaan-perusahaan negara yang hasil nasionalisasi pemerintah Indonesia atas perusahaan Belanda ini kemudian tunduk, ya, diatur juga dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP atau
Pitbukpan Konpandel. Apa yang menarik dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, khususnya Belanda ini? Nah, Indonesia pernah digugat. Kita mungkin tahu ya dari beberapa literatur, Indonesia pernah digugat yang terkenal dengan kasus tembakau Bremen. Indonesia digugat karena menasionalisasikan perusahaan perkebunan, perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia dianggap melanggar prinsip dalam hukum internasional, yaitu prinsip efektif, from, dan adequate. Ya. Prinsip from, efektif, adequate. Jadi, berdasarkan prinsip itu, mestinya nasionalisasi harus dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang memadai. Nah, Indonesia dianggap melanggar prinsip itu. Tetapi kemudian pengadilan Bremen membenarkan tindakan Indonesia didasarkan pada argumen bahwa Indonesia pada waktu itu adalah negara yang sedang merubah struktur ekonominya ya dari penjajahan ke negara yang merdeka. Sehingga tidak serta-merta asas itu bisa dilakukan. Indonesia memberikan ganti rugi, tetapi yang sesuai dengan kemampuan pada saat Indonesia sedang menjalani masa-masa awal kemerdekaan. Nah, itulah hal yang menarik dari sejarah nasionalisasi Indonesia yang berhubungan dengan BUMN, kemudian yang oleh pengadilan Bremen diakui tindakan Indonesia itu tidak bertentangan dengan hukum internasional. Karena di dalam hukum internasional itu kan ada asas bahwa setiap negara yang melakukan nasionalisasi wajib melindungi aset-aset asing. Ya. Nah, pelindungan aset-aset asing itu harus berdasarkan prinsip prompt, efektif, dan adequate. Menurut Belanda, ganti ruginya tidak memenuhi asas itu. Tetapi ada dalil baru yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia bahwa pada saat itu pemerintah Indonesia sedang beralih dari negara jajahan menjadi negara yang baru merdeka, sehingga dia berhak untuk menentukan struktur ekonomi yang baru tanpa mengabaikan ganti rugi yang diberikan sesuaikan dengan kemampuan negara-negara yang baru. Nah, itu yang menarik dari lahirnya Undang-Undang 19 tahun 60 tentang perusahaan negara. Kita ingat tahun 60 itu adalah Presiden Soekarno sedang mengumumkan atau sedang menggalakkan ekonomi terpimpin, pemerintahan terpimpin. Ya. Nah, dari tahun 60 ini yang ditandai dengan lahirnya PRP, Undang-Undang tentang Perusahaan Negara, kemudian semua perusahaan-perusahaan negara yang dulu diatur oleh ICW, IBW, KUHD gitu, dan hasil nasionalisasi itu dirubah bentuknya menjadi satu, yaitu perusahaan negara. Jadi semua namanya menjadi perusahaan negara, dilandasi oleh semangat ekonomi terpimpin. Jadi dengan satu komando itu, dengan nama perusahaan negara, dengan satu aturan itu diharapkan bisa membawa perekonomian kita ke arah yang diciptakan, yaitu ekonomi yang terpimpin. Tentu tujuannya adalah untuk kesejahteraan, kemajuan seluruh Indonesia. Nah, ini semua perusahaan bentuknya perusahaan negara. Yang menarik pada masa ini ada badan pengelola, badan pimpinan umum, bukan pengelola usaha ya. Ada badan pimpinan umum yang dibentuk di bawah koordinasi kementerian yang mengomandoi perusahaan-perusahaan negara itu. Jadi memang konsep demokrasi terpimpin
itu diimplementasikan menjadi ekonomi terpimpin dalam bentuk badan pimpinan umum perusahaan-perusahaan negara. Dia mengintegrasikan, menyatukan dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan oleh Presiden Soekarno. Nah, ini perkembangannya ya, di periode yang kedua itu, setelah mulai berlakunya Undang-Undang PRP di masa Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Yang berikutnya itu adalah setelah lahirnya Orde Baru. Ya, setelah lahirnya Orde Baru, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan BUMN Indonesia, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang 9 tahun 69 tentang badan usaha, bentuk-bentuk badan usaha negara. Ya, nah berdasarkan undang-undang ini, undang-undang bentuk badan usaha negara, maka BUMN kita dibagi 3 bentuknya, ya. 1 Perjan, perusahaan jawatan, mungkin kita sering dengar dulu perusahaan jawatan kereta api gitu, tapi dijadikan lelucon oleh kita di Bali sering jawat sana jawat sini gitu kan. Ya itu misalnya seperti itu. Rumah sakit dulu Perjan, ya perusahaan jawatan. Kemudian apa fungsi utama dari perusahaan jawatan ini? Dia adalah khusus ke bidang yang berkaitan dengan pelayanan umum. Kayak kereta api dulu kan, kayak rumah sakit, Perjan, pelayanan umum, public service. Kemudian bentuk yang kedua adalah perusahaan umum atau Perum. Ya. Perum ini diarahkan untuk bidang pelayanan umum juga, tapi lebih kepada produksi, ya, kemudian distribusi dan konsumsi. Nah, mungkin kita kenal sekarang Perum Bulog gitu, sampai sekarang masih bertahan ya. Jadi dia bergerak dalam bidang pelayanan umum, tapi lebih konkret lagi ke memproduksi, kemudian setelah memproduksi itu dia ke distribusi dan konsumsi. Nah, bentuk yang ketiga, ini perseroan terbatas. Yang pure dia untuk mencari keuntungan. Yang murni diorientasikan untuk mencari keuntungan atau benefit. 3 bentuk inilah yang kemudian menjadi dasar arah kebijakan BUMN kita di masa Orde Baru. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sejarah, masing-masing pemimpin, masing orde itu punya polisi yang berbeda-beda ya. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Badan Usaha Negara yang dibagi menjadi 3 bentuk BUMN di masa pasca reformasi, ya lahirlah Undang-Undang BUMN, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2003, di mana sebelum lahirnya undang-undang ini, kondisi BUMN kita mempunyai central issue mengenai privatisasi. Nah, karena lahirnya undang-undang BUMN kita kan pada zaman Bu Megawati itu, kita sering, mungkin Anda sudah lahir waktu itu ya, ya mungkin sekarang bisa ngecek di berita isu-isu tentang privatisasi. Nah, itu menjadi isu-isu yang sentral berkaitan dengan BUMN. Misalnya ini privatisasi Indosat, dan jadi privatisasi menjadi sorotan luar biasa waktu itu. Sehingga ujungnya adalah lahirlah Undang-Undang 19 2003. Di sini disederhanakan BUMN kita. Tidak lagi menjadi 3, tetapi menjadi 2. Yaitu berbentuk Perum dan berbentuk Persero. Persero itu artinya PT. Nah, kemana Perjan ini?
Perjan, kan ada 3 dulu. Perjan kan, Perum sama Persero. Perjan ini dibawa ke BLU dia, ke Badan Layanan Umum. Tapi di masa berlakunya Undang-Undang 969 atau Undang-Undang Badan Usaha Negara yang membagi 3 bentuk itu, telah terjadi proses korporatisasi. Jadi yang dulu bentuknya Perjan, banyak yang dirubah menjadi Perum. Kayak PLN dulu kan, dari perusahaan negara dirubah menjadi Perum, baru kemudian menjadi PT. Kemudian juga Pertamina, dari perusahaan negara kemudian menjadi PT. Kemudian apalagi Pegadaian, ya. Kemudian yang bermasalah itu perubahan Perhutani. Perhutani kan dulu Perum. Oleh pemerintah Gus Dur dirubah menjadi Persero. Tapi oleh Mahkamah Agung dibatalkan. Ya, karena apa? Karena menurut Mahkamah Agung, perubahan bentuk dari Perum ke Persero itu tidak sesuai dengan maksud pembentukan daripada Perhutani. Yang arahnya adalah untuk memberikan public service kepada masyarakat. Nah, sampai sekarang akhirnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Perhutani masih berbentuk Perum. Tetapi lucunya di bawah Perhutani ada perusahaan-perusahaan, anak perusahaannya seperti Nuntani, itu bentuknya Persero. Sampai sekarang itu masih existing ya. Nah, itu dari tahun 2003 sampai periode sebelum 2025 ini, isu-isu selain privatisasi yang berkaitan dengan BUMN adalah berkaitan dengan kekayaan negara. Gitu. Pertanyaannya, apakah BUMN itu merupakan bagian dari kekayaan negara, terutama yang berbentuk PT? Itu debatable. Kayak El Clasico dia. Ada Real Madrid dan ada Barcelona. Ada di sebelah yang berpendapat bahwa BUMN itu bukan keuangan negara, ada yang mengatakan sebagai keuangan negara. Bahkan putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi pun berbeda menyikapi itu. Nah, ini menarik terus menjadi perdebatan. Sampai akhirnya muncullah undang-undang yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2025, yang merupakan revisi daripada Undang-Undang BUMN 19/2003, yang menyebutkan bahwa kekayaan BUMN itu bukan lagi merupakan kekayaan negara, tapi merupakan kekayaan BUMN itu sendiri. Dan kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara. Itu. Jadi perdebatan itu kemudian diselesaikan sekarang oleh undang-undang ini. Nah, yang menarik juga sebelum undang-undang ini keluar sudah lahir holdingisasi. Jadi dalam rangka untuk menguatkan aset-aset BUMN, kemudian untuk menjaga kinerja BUMN biar memberikan kontribusi kepada negara, itu dilakukan holdingisasi. Holdingisasinya dilakukan per sektor, kayak pertambangan gitu ya. Dalam pertambangan itu Antam itu misalnya, itu dijadikan satu grup ya di dalam satu core bisnis. Nah, problemnya adalah masih sama. Apakah kemudian sebelum lahirnya undang-undang yang baru ini itu merupakan kekayaan negara atau tidak? Terus menjadi perdebatan. Perdebatannya yang paling seru itu kan ketika para pengurus atau direksi itu dianggap akan berada di dua sisi, antara sisi publik dan sisi privatnya. Antara dia melaksanakan tugasnya untuk perseroan, untuk mencari keuntungan berdasarkan analisis risiko bisnis, atau
dia suatu saat kalau dia rugi itu bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Nah, terus jadi perdebatan itu. Sehingga diharapkan dengan Undang-Undang 1 2025 ini itu selesai perdebatan itu. Tapi apakah seperti itu ya kita lihat nanti seperti apa ya perkembangan. Karena pasti akan ada pandangan-pandangan yang berbeda karena saya bisa pahami itu karena akan menganggap bahwa apa undang-undang BUMN yang baru ini akan menjadi landasan bagi penjahat-penjahat baru untuk menguras kekayaan BUMN itu sendiri. Karena dia sebagai pelindung jadinya, gitu. Ya, itu pasti tentu akan ada tantangan-tantangan seperti itu terkait dengan berlakunya undang BUMN yang baru ini. Nah, yang paling seksi yang sedang dibahas banyak pihak sekarang kan lahirnya Danantara kan. Ya, Danantara adalah seperti saya bilang tadi itu super holding gitu di Badan Pengelola Investasi yang diberikan hak ya sebagai pemegang saham pemerintah ya di holding BUMN itu. Nah, dia akan menjadi penentu BUMN. Kalau sebelumnya kan saham BUMN dikuasai wakili perintah oleh kementerian. Nah, kalau sekarang tetap kementerian memiliki tapi pengendaliannya sahamnya itu oleh BPI Danantara ini. Nah, termasuk juga akan mengelola dividen ya yang lahir dari kepemilikan saham dari Danantara, kemudian yang akan dikelola lagi untuk investasi. Nah, isu hukumnya adalah ini secara hukum jenis makhluk apa sih ini? Gitu. Ini makhluk apa nih? Badan hukum publik apa badan hukum privat? Atau dia hybrid? Jangan-jangan dia menjadi sesuatu yang sangat kebal, menjadi kanibal yang baru gitu. Jadi monster yang baru dia jadinya dalam rangka menguras kekayaan BUMN khususnya gitu. Nah, ini ditakutkan oleh para kritisi-kritisi terhadap kebijakan ini. Memang kalau kita lihat luas sekali wewenangnya dia. Satu, dia sebagai pemegang saham di holding BUMN. Kalau nggak salah seri B ya. Seri B itu artinya dia punya hak suara. Kalau kepemilikan seri A, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara. Tapi seri B ini dia mempunyai hak suara, dia diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol penuh terhadap holding dan BUMN yang ada di Indonesia. Dividen, membentuk holding baru, membentuk holding investasi, membentuk holding operasional gitu. Luas sekali dan mengelola dana yang dihasilkan dari dividen itu diinvestasikan lagi. Nah, ini yang menarik untuk dibahas. Apakah ini kecenderungannya akan menjadi monster baru atau menjadi malaikat baru untuk Indonesia? Ya, kita sih berharap Danantara ini bisa menjadi malaikat ya untuk Indonesia. Mungkin orang Jawa bilang, jangan-jangan ini satrio piningit gitu. Ya, tapi kalau Halma mungkin bilang, bisa aja ya ini monster baru Pak gitu. Yang akan menguras darah kekayaan Indonesia. Nah, apa yang kemudian ingin saya sampaikan? Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua tentang hasil penelitian saya sebelum lahirnya undang-undang BUMN yang baru ini, maksudnya revisi undang-undang BUMN yang baru. Dalam hasil penelitian itu saya mengusulkan BUMN berciri khas Indonesia, khususnya BUMN
cita rasa Bali. Gitu. BUMN bercita rasa Kertamasa. Nah, saya cerita sedikit tentang Kertamasa ya. Apa itu Kertamasa? Kertamasa itu adalah nilai kearifan lokal Bali yang ditemukan di Subak. Kalau kalian sekarang ke Jatiluwih, itu masih eksis di sana Kertamasanya. Itu cara menanam di areal Subak berdasarkan pada musim-musim. Ya. Jadi ditetapkan pada musim apa bisa menanam padi. Ditetapkan pada musim apa bisa menanam palawija. Nah, dengan ada pengaturan itu diharapkan satu ada keharmonisan dengan musim alam. Kedua, ada keharmonisan dengan lingkungan antar petani. Kemudian diharapkan bisa mencegah hama penyakit. Nah, yang kita kenal di Bali itu lawannya Kertamasa itu adalah tulak sumur. Apa itu tulak sumur? Kebalikannya, kalau Kertamasa itu menanam di areal persawahan sesuai dengan musim, kalau tulak sumur itu adalah menanam tidak mengenal musim. Kalau misalnya sekarang memang padi lagi diminati, beras lagi mahal, tanam padi seterusnya. Tanpa mengenal musim. Beda dengan Kertamasa. Karena ini musim sesuai alam adalah musim menanam padi, padi ditanam. Gitu. Nah, akibatnya apa? Kertamasa itu menyebabkan hama-hama itu terkendali. Sedangkan tulak sumur, karena terus tanam padi, mengakibatkan hama-hama tidak terkendali. Akibatnya terjadilah ketidakharmonisan antara manusia, alam, dan antar manusia itu sendiri. Termasuk adanya hama-hama. Nah, jadi di hamparan sungai, di hamparan sawah tuh kadang-kadang satu musim ada yang padi aja terus, ada yang palawija aja gitu. Tidak ada keteraturan di sana. Nah, sebelum BUMN pada saat penelitian ini, saya menganggap kondisi BUMN kita seperti telak sumur. Jadi semua di-PT-kan gitu. Semua BUMN Indonesia itu dijadikan persoalan terbatas yang mengejar keuntungan. Nah, padahal dia dalam satu titik juga dibebani tugas untuk menyelenggarakan kepada umum, tapi dia di-PT-kan gitu. Ya, jadi semua di-PT-kan oleh negara. Tapi satu sisi dia juga diberikan tugas pemanfaatan umum. Tidak ada keteraturan, sama seperti telak sumur. Nah, oleh karena itulah kita coba menggali nilai apa sih yang ada di Kertamasa itu. Nah, ternyata setelah saya telusuri, kita riset secara mendalam, ada 3 nilai yang terkandung di dalam Kertamasa itu. Yang pertama adalah nilai ketertiban. Ya, tertib. Ya kalau musim padi, padi. Ya, kalau musim palawija, ya palawija. Tertib di sana. Dengan tertib itu, para petani bisa bekerja sama dalam misalnya aliran air untuk mengairi pesawahannya. Karena sama-sama membutuhkan, saling membantu dia jadinya. Nah, itu nilai ketertiban. Nilai kedua adalah nilai ketentraman. Nah, karena tertib itu tidak ada kekhawatiran bahwa akan ada konflik antara petani yang satu dengan petani yang lain. Tidak ada kekhawatiran akan kami nanti diserang oleh hama. Jadi hatinya tentram. Ya karena kita sudah sesuai dengan waktu menanam yang tepat.
Sedangkan kalau di Tulak Sumur tidak tentram, BUMN-nya tidak tentram. Karena ini kita kan nyari untung, tapi dikenain undang-undang korupsi gitu. Doktrinnya business judgment rule, tapi ujung-ujungnya bisa dijerat undang-undang korupsi. Ada ketidaktentraman batin yang dialami oleh para direksi jajarannya di lingkungan BUMN. Begitu juga kalau di petani, kalau Tulak Sumur, nggak tentram ini para petani ini. Dia usahanya nanam padi, di sana nanam palawija. Ini gimana kita nih? Dan jangan hama tikus di sebelah akan lari ke kita gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, yang ketiga berkaitan dengan holding ini adalah di Kertamasa itu ada nilai kebersamaan dan harmoni. Kalau kita ngomong holding di BUMN, berarti kita ngomong tentang perusahaan kelompok, concern group. Di perusahaan kelompok itu ada dua aspek. Dia itu ada satu kesatuan ekonomi dan entitas yang jamak atau entitas hukum yang jamak. Nah, di Kertamasa itu ada nilai kebersamaan, ada nilai harmoni. Nah, bagaimana membangun harmoni dan kebersamaan ini di Kertamasa? Ya seperti kita bilang tadi itu, satu yang lainnya saling membantu karena dia satu kesatuan subak. Gitu. Ya, bersama dia. Kemudian masing-masing saling menghormati dan sebagainya. Sedangkan di dalam BUMN itu sendiri harus dibangun suatu sistem, suatu struktur di mana BUMN yang ada di Indonesia ini merupakan satu kesatuan ekonomi dia. Walaupun dia kemudian secara entitas hukumnya terpisah-pisah. Oleh karena itulah dia relevan dengan konsep perusahaan kelompok di mana di dalamnya ada holding. Nah, holding inilah yang kemudian saya di dalam usulan saya yang banyak berorientasi pada super holding maksud saya. Banyak berorientasi pada pelayanan masyarakat ke public service dia. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan public service ini akan nanti diselesaikan oleh holding. Tetapi holding mendapatkan apa daripada perusahaan-perusahaan anak ini? Dia akan mendapatkan dividen. Dengan dividen dan pemasukan itulah dia bisa melaksanakan fungsi kemanfaatan umum. Jadi secara entitas dia kepisah dengan perusahaan-perusahaan dan holding yang ada di bawahnya, tetapi secara perusahaan sebagai perusahaan induk dia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kemanfaatan umum sehingga tidak benturan nanti dengan struktur PT yang ada di bawahnya. Yang murni dia hanya untuk mencari keuntungan. Nah, sehingga kalau kita lihat hasil penelitian saya mengusulkan bahwa harus ada satu perusahaan, apakah bentuknya perum atau apa yang berbentuk badan hukum publik, itu menjadi pemegang saham di masing-masing holding perusahaan BUMN. Gitu. Jadi misalnya perusahaan BUMN di bidang tambang, itu kan ada holdingnya, perbankan ada holdingnya, dan seterusnya ada holdingnya. Ada satu perusahaan yang berbadan hukum publik, pemegang sahamnya di masing-masing holding itu. Tapi dia bertanggung jawab untuk urusan apa? Urusan kemanfaatan umum atau kemasyarakatan. Gitu. Nah, inilah ada singgungannya dengan Danantara. Nah, kalau Danantara itu kita nggak tahu juga badan hukumnya apa. Yang jelas dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa dan langsung di bawah presiden. Nah, kalau dalam usulan saya itu holding ini ya super holding saya sebutnya sebagai pemegang saham di holding sektor-sektor BUMN. Tetapi dia tidak lagi menginvestasikan itu, tidak bisa karena dia bentuknya adalah publik. Kalau di Danantara dia bisa investasi ulang lagi, menternakkan dividen-dividen itu. Kalau di kami dulu usulannya adalah holding inilah yang melaksanakan fungsi kemanfaatan umum. Kayak bikin jalan atau apa, jembatan, mengurangi kemiskinan dan seterusnya.
Kalau yang di PT yang ada holding itu dia fokus ke melaksanakan bisnis, menjalankan bisnis, mencari keuntungan. Nah, kira-kira itu pandangan saya tentang Danantara ya, dan perbandingannya dengan BUMN Indonesia yang bercita rasa Bali, yaitu Kertamase. Semoga bermanfaat dan saya buka sesi untuk diskusi hari ini.